Briket kelapa terbaik itu ada dari Indonesia. Negara lain buat nggak akan sebagus kita. Secanggih-canggihnya China, mereka nggak akan bisa buat briket kelapa sebagus kita. Murni karena kekayaan alam kita. Kita juga penghasil kelapa terbesar di dunia. Tapi kenapa masyarakat kita masih banyak yang miskin? Aneh kan? Ini bukan halu, teman-teman. Indonesia produsen kelapa terbesar di dunia. Hampir 18 juta ton setahun. Kita juga eksportir briket arang kelapa nomor 1 sedunia. Kita menguasai pasar shisha di Timur Tengah. Dari Arab Saudi, Irak sampai Turki loh. Pasar globalnya tembus 400 juta dolar lebih. Batok kelapa yang cuman sampah itu sekarang jadi devisa. Di 2025 kemarin ada plot twist. Harga kelapa naik gila-gilaan dari 3.000 jadi 8.000 per kilo. Bahkan sempat tembus 25.000. Buat petani ini berkah. Setelah bertahun-tahun dibayar murah, akhirnya mereka dapat harga layak. Dan mereka jual ke China ternyata. Karena China yang berani bayar kelapa mentah paling mahal. Ya wajar-wajar aja, jangan salahin petani. Tapi efeknya, kelapa kita kebanyakan kabur keluar dalam bentuk mentah. Sampai-sampai pabrik briket sama santan kita kekurangan bahan baku. Banyak yang stop produksi di 2025. Ini inti masalahnya. Kenapa pabrik kita kalah rebutan bahan baku? Karena kita kebanyakan masih jual barang mentah dan curah. Untungnya tipis. Jadi industri kita nggak sanggup nandingin harga yang dibayar China. Ditambah pohon kelapa kita tuh mayoritas sudah tua. Di atas 60 tahun semua. Panennya dikit. Jadi stoknya emang terbatas. Terus direbutin di mana-mana. Dua-duanya petani lama-lama susah dan pabrik sekarang megap-megap juga. Efeknya ya kelapa langka di mana-mana. Itu gejala dari satu penyakit yang sama. Industri hilir kita ini lemah. Terus solusinya apa? Kita bukan nyalain petani dan bukan asal melarang ekspor yang malah mukul petani. Industri kita harus naik kelas. Harus banyak anak-anak muda kita yang punya pabrik pengolahan industri produk turunan kelapa. Mau itu dijadiin coconut Bristol lah, mau itu dijadiin arang kelapa, dan pakai produk kita sendiri dengan mereknya sendiri. Biar untungnya kita gede dan kita bisa bayar petani harganya sama kayak China. Dan yang kedua, memperkuat koperasi dan kemitraan petani sama pabrik. Itulah tugas seharusnya Koperasi Desa Merah Putih. Kalau saya boleh kasih saran, ketika koperasi menjual langsung ke industri, harganya akan jauh lebih bagus karena dilindungi oleh koperasi. Petani untung, pabrik dapat pasokan stabil, ekspor kita tetap jalan, gak rebutan barang kayak sekarang. Yang ketiga, harus ada peremajaan pohon tua pakai bibit unggul biar panen kita naik. Jadi cukup kelapa kita buat ekspor dan industri dalam negeri. Jadi ingat, petani ngejual barang ke orang yang bayar paling mahal itu bukan dosa, itu pintar. Yang harus kita benerin bukan petaninya tapi industrinya, biar sanggup bayar mereka semahal itu. Caranya ya naik kelas dan punya merek sendiri tadi. Negara kaya itu bukan yang jual bahan mentah paling banyak, tapi yang berani ngolahnya jadi barang jadi. Kelapa kita udah juara dunia, tentunya harus dengan bantuan pemerintah untuk bergerak sama-sama. Kalau ekspor masih belum jadi program prioritas, gimana kita mau gerak? Padahal kita rajanya kelapa loh.